Sahabat foto, apa kabar? Seperti yang saya janjikan pada video sebelumnya, kali ini saya akan share tentang chromatic aberration, salah satu faktor penyebab foto-foto kita ditolak oleh Shutterstock. Pertama, mari kita lihat apa itu chromatic aberration. Jika kita simak penjelasan Shutterstock, chromatic aberration atau disebut juga color fringing atau purple fringing. Jika ingat pelajaran fisika tentang optik, setiap warna memiliki panjang gelombang yang berbeda-beda. Pada contoh foto, terlihat di sekitar subjek seperti ada warna berlapis-lapis, merah, hijau, biru, kuning, ungu, dan magenta yang muncul. Terutama di dalam situasi kontras tinggi, misalnya pohon di langit. Chromatic aberration merupakan masalah umum pada lensa yang terjadi ketika warna dibiaskan secara tidak benar atau dibelokkan oleh lensa. Ini menghasilkan ketidakcocokan pada titik fokus di mana warna tidak berpadu sebagaimana mestinya. Di kamera kita, bidang fokus adalah titik fokus sensor kamera, di mana semua cahaya yang masuk melalui lensa harus bergabung bersama untuk ditangkap dan direkam dengan benar. Namun, ternyata secara fakta, hal ini tergantung juga pada satu, konstruksi lensa kamera kita, dua, panjang fokus yang kita gunakan, dan bahkan tiga, bukaan diafragma yang kita pilih. Panjang gelombang warna tertentu sangat mungkin jatuh di titik di depan atau di belakang bidang fokus. Saya sadur diagram berikut ini untuk menjelaskan hal tersebut. Terlihat cahaya merah, hijau, dan biru mengenai sensor di tempat yang berbeda. Ini yang kita sebut chromatic aberration. Saya sadur lagi contoh foto yang lainnya. Pada foto, di sebelah kiri menunjukkan pinggiran merah dan hijau di sepanjang tepi tajam subjek. Teman-teman masih ingat ketika praktek penggunaan kaca prisma di sekolah? Penyimpangan kromatik terjadi karena lensa kamera bertindak seperti prisma. Warna cahaya tertentu berbelok sesudah melewati prisma. Panjang gelombang warna yang berbeda-beda tersebut semestinya mengenai titik yang sama persis pada sensor kamera kita. Inilah sebabnya lensa kamera terdiri dari susunan banyak keping lensa. Tugasnya mengkoreksi gelombang warna yang menyimpang. Pada lensa-lensa premium, efek penyimpangan kromatik sudah sangat dikurangi. Mungkin pertanyaannya sekarang, bagaimana kalau kita sudah terlanjur memiliki lensa yang bukan premium? Apakah tidak ada solusinya? Berdasarkan pengalaman, ada beberapa tips yang bisa dilakukan untuk meminimalkan chromatic aberration. Yang pertama, hindari memotret dengan kontras tinggi. Biasanya masalah muncul ketika subjek yang lebih gelap dikelilingi oleh latar belakang putih. Solusinya bisa dengan merubah sudut pengambilan agar antara area shadow dengan highlight tidak terlalu kontras. Atau merubah latar belakang dengan sesuatu yang tidak berbeda jauh pencahayaannya dengan subjek utama. Bisa juga dengan bantuan fill-in flash atau menyalakan lampu kilat meskipun di outdoor dan siang hari jika subjek tidak terlalu jauh dari kamera. Atau menunggu kondisi pencahayaan yang lebih baik. Apabila sangat terpaksa, potretlah dalam format RAW dan lakukan koreksi pada saat editing. Kedua, sesuaikan panjang fokus lensa. Dari pengalaman penggunaan lensa zoom, biasanya pada posisi panjang fokus yang maksimal atau minimal menimbulkan chromatic aberration. Upayakan jangan sampai mentok sekali. Lalu ketiga, gunakan aperture kecil. Daripada menggunakan aperture f2,0 atau f4, coba gunakan f8, f11, atau f16. Lalu ambil beberapa bidikan untuk melihat apakah chromatic aberration telah hilang. Dan yang keempat, chromatic aberration sering lebih terlihat di bagian pinggir frame, bukan di tengah. Oleh sebab itu, yang keempat bisa disiasati menempatkan subjek utama di tengah frame. Lalu nanti jika ingin merubah komposisi bisa dilakukan cropping pada saat editing.
Baik teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Mudah-mudahan bisa menginspirasi. Selamat mencoba dan salam potret.